banyak dosa, mau ke surga. Dulu Nabi Adam nyicipin buah khuldi, dikit aja nyicipinnya, salah, keluar dari surga. Antum ngaku banyak dosa, pengen ke surga, pengen masuk. Bagaimana cara kita mendapatkan ampunan dari Allah supaya semua dosa-dosa tadi dihapuskan? Kata Nabi, bypass cara cepatnya. Kalau di dunia ada cara cepat, di dunia ada pengawalan cepat, maka dalam rumus akhirat ada rumus cepat untuk mendapatkan ampunan dosa. Apa itu? Dapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata di antara rahmat Allah itu diturunkan di majlis-majlis ilmu, diturunkan di majlis ilmu. Karena itu para ulama dulu, kalau ada orang banyak berbuat maksiat, banyak berbuat dosa, maka yang pertama diarahkan kepada mereka, datangi Syekh Fulan, datangi alim Fulan, datangi majlis ilmu Fulan, minta bimbingan kepada mereka untuk bertobat. Pernah ada seorang yang melakukan pembunuhan sampai dengan 100 orang dibunuh. Mabuk tak terlukiskan. Pencurian itu sudah kebiasaan. Zina dia praktekkan. Satu kali dia ingin taubat, terbersit di hatinya, saya ingin kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang terjadi? Dia datang kepada seorang syekh, dia bertanya, "Ya syekh, saya ingin bertobat, bisakah seorang seperti saya tobat?" Kata syekh tadi, Allah akan menerima semua hamba yang ingin bertobat kepadanya. Datang ke masjid fulan, datang ke majlis fulan, datangi guru fulan, minta bimbingan untuk bertobat kepadanya, karena dia yang paling mampu untuk mengajari engkau. Ini adab dari para ustaz, adab para kiai, adab para alim, adab para guru. Jadi kalau kita bukan pakar di satu bidang, maka rujuklah kepada guru yang lain untuk mengajarkan. Ketika orang ini berangkat kepada majlis yang disebutkan, ternyata di tengah jalan, belum sampai ke tujuan, di pertengahan maut datang menjemputnya. Tiba-tiba wafat di pertengahan jalan. Tahukah anda apa yang terjadi? Saat wafat itulah malaikat kemudian turun, tapi terkejut mendapat perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa perintahnya? Saya ampuni dosanya, saya jamin surganya, saya telah siapkan surga untuknya. Maka bawa dia, siapkan dengan kenikmatan-kenikmatan kubur yang telah disiapkan. Kenapa orang ini tiba-tiba mendapatkan nikmat Allah? Kata para ulama, ternyata orang ini saat ingin menuju majlis ilmu mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dibimbing di jalannya, setiap langkahnya dia istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baru berangkat menuju majlis ilmu, rahmat Allah turun kepadanya. Di tengah jalan dia istighfar, istighfar mengampuni dosa-dosanya. Langkahnya punya pahala datang ke majlis ilmu. Maka disitulah kemudian Nabi bersabda, buka hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 233, yang meriwayatkan sahabat namanya Abu Darda. Abu Darda itu Pak dulunya pengusaha, dulunya agamanya Kristen, pindah masuk Islam. Begitu masuk Islam, beliau membuka usahanya yang mendekatkan dirinya dengan Allah. Cara usahanya bikin dagangan di dekat masjid. Dekat masjid, apa tujuannya? Supaya lebih dekat dengan Allah. Kalau tiba waktu sholat, tinggalkan dagangan, saya bisa sholat dulu. Kalau rizki nggak usah dipikirkan, Allah sudah atur. Setiap orang mau ke masjid, ada yang mampir beli makanannya, ada yang mampir beli dagangannya. Sampai kemudian ditiru oleh para sahabat-sahabat yang lainnya. Sampai sekarang kalau anda haji atau umrah, anda dapatkan dekat Masjid Nabawi ada orang-orang jualan di sekitarannya. Itu yang pertama kali jualan, namanya Abu Darda. Meriwayatkan hadis dari Nabi, apa bunyinya? Kata Nabi, perhatikan kalimatnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Kata Nabi, siapapun yang menyiapkan dirinya, kemudian dia melangkahkan kakinya menuju majlis ilmu, maka saat dia akan melangkah itu, Allah telah menuliskan jaminan baginya. Setiap langkahnya akan memudahkan langkah dia menuju surga. Dan kalau penuntut ilmu mengetahui, ini bahasa Nabi, sejak dia akan keluar dari rumahnya, malaikat sudah menaungi dengan sayapnya. Di saat bapak ibu ini mau keluar rumah, datang ke sini, jangan dikira sendirian. Malaikat sudah memberikan naungan sayapnya, mengiringi kepergiannya dari mulai berangkat ke rumah sampai dengan ke majlis ilmu.